Ya, saat ini kita sedang dihebohkan ya dengan kejadian adanya laporan dari sebuah media akan sebuah penyimpangan gitu ya, atau dugaan korupsi oleh lembaga sosial yang bisa dikatakan lembaga sosial yang termasuk terbesar ya di negeri kita ini, bahkan sudah dianggap lembaga internasional begitu. Nah, di sini kita memang tidak fokus pada penyimpangannya, karena kalau memang ada dugaan penyimpangan atau korupsi ya sudah jelas ya menurut syariat Islam pun sudah salah gitu. Tapi yang perlu kita ketahui sebagai umat ya, karena kita selalu ya, jadi nggak bisa tidak, ini sering sekali titip kepada mereka donasi kita untuk kejadian bencana alam atau untuk sosial yang lain, kebaikan yang lain ya, misalnya pembangunan sekolah, pembuatan sumur bor, atau bahkan pembuatan jembatan ya yang mereka tangani, yang itu sudah lumayan besar lah proyeknya begitu. Nah, yang menjadi masalah yakni akad kita dengan mereka itu sebenarnya akad apa gitu loh. Ini perlu kita ketahui ya, jadi agar kita jelas ini. Kalau akadnya ijaro, kita itu mempekerjakan mereka, berarti ya kita yang membayarnya. Mereka minta berapa ongkosnya untuk setiap kali kita titip. Nah, yang kejadian kan faktanya mereka nerima donasi terus dikelola sendiri gitu loh untuk gaji mereka dan sebagainya. Nah, ini kalau itu dianggap akad ijaro, maka tentunya di bab syariat Islam tentang ijaro ini tidak pas gitu ya. Makanya kita baca ini tentang ijaro. Ijaro atau mempekerjakan ya, dengan definisi secara bahasa itu yakni ismun lima yu'to min kiroin 5 bi amalin ma jazaun lahu ala amalihi, yakni sebuah penamaan terhadap apa yang mana diberikan kompensasi atau sewa atau tadi bayaran kalau untuk orang yang melakukan sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan itu mendapatkan balasan atau kompensasi atas pekerjaannya. Jadi menyewa tenaga kalau bahasa fikih lama itu ya, menyewa gitu. Kalau bahasa kita sekarang ya tadi. Nah, ini bayarannya ya disebut ajrun atau ujro atau ijaro, ini akadnya dengan asal kata ajarahu wa ajarahu ya, mempekerjakan itu maksudnya adalah idza asabahu ala amalihi, bila ya diberikan bayaran atau kompensasi atas pekerjaannya. Jadi itu kalau akad kerja. Makanya kalau lembaga itu bekerja, berarti ya harus ada yang membayarnya, siapa yang mempekerjakannya begitu. Ya, atau secara istilah syar'i sebagaimana didefinisikan oleh Shahibu Mughnil Muhtaj, ya, beliau menjelaskan yakni yang dimaksud dengan mempekerjakan adalah akdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin, sebuah akad ya yang mana akad itu atas sebuah perbuatan yang bermanfaat ya, yang sudah dibuat secara tertentu ya dan diketahui secara jelas gitu ya, qabilatin lil badali wal ibaha, di mana di situ harus ada kesungguhan untuk mencurahkan tenaga dan pengorbanan yang mana dalam hal yang dibolehkan ya, terus bi'audin maklumin, dengan gaji atau kompensasi yang ditentukan juga. Jadi seperti itu definisinya. Jadi kalau tidak ada akad dengan bayaran yang jelas ya berarti kurang sesuai dengan akad pekerja. Sesuai dengan masalah akad ijaro, jadi ijaro ini harus ada rukunnya gitu ya, rukun ijaro dan syaratnya. Ada di antaranya rukun ijaro itu akidani, dua pihak yang berakad, yang mempekerjakan dan yang bekerja gitu. Terus ada sigonya, ada kalimat yang jelas bahwa bekerja dan sebagainya. Kemudian
atas perbuatan apa, manfaat apa tadi. Terus ditentukan juga ujronya, bayarannya. Itu. Jadi rukun yang pertama harus ada akidani, yakni ya mu'jir, orang yang mempekerjakan, mu'ajir, orang yang mempekerjakan, ya, wal mustajir atau mustajar, orang yang dipekerjakan. Begitu. Ya, jadi orang yang mempekerjakan dan yang dipekerjakan. Begitu. Ya, jadi makanya mereka bekerja pada siapa gitu ya. Nah, yang mempekerjakan itu yang harus menggajinya, begitu ya. Jadi lembaga sosial itu problemnya di sini. Ya, mereka bekerja pada siapa gitu. Kalau akadnya jelas ya, mengirim bantuan dan sebagainya, pekerjaannya jelas. Begitu. Nah, yang tidak jelas di sini, mereka bekerja kepada siapa? Ya, bekerja kepada siapa? Gitu ya, karena mereka kan dapat pekerjaan itu, bahkan gajinya itu untuk tingkat. Nah, jadi ada ketidaksesuaian antara fakta gitu ya. Jadi mereka bekerja itu kepada siapa? Jadi kalau mereka bekerja pada lembaganya, berarti ya lembaga itu yang menggaji mestinya. Jadi bukan uang titipan umat itu yang dipakai menggaji. Gitu. Nah, kalau akadnya wakalah berarti dia cuma mewakili, menghantar saja, itu sebagai amanah, sebagai titipan. Bukan akad profesional dalam pekerjaan. Jadi demikian ya. Jadi kita semua umat harus tahu memang ini hal yang menyimpan problem dari sisi akad. Ya, jadi mereka bekerja pada siapa? Nah, begitu. Karena di dalam konteks syariat Islam harus ada ya orang yang mempekerjakan gitu ya, mu'jir atau mu'ajir, dan ada mustajar yang dipekerjakan, begitu ya. Jadi mereka dipekerjakan, yang mempekerjakanlah yang harus menggajinya. Nah, jadi ini perlu solusi ini ya, ini perlu solusi, dan kita umat perlu tahu ini. Begitu. Makanya kalau wewenang itu diberikan pada mereka sendiri mengelola. Jadi kalau akadnya itu bekerja, ya mestinya kita titip berapa, terus ditentukan ongkosnya berapa, begitu. Nah, uang yang kita titip itu tidak boleh dikurangi oleh mereka, karena mereka sudah dapat bayaran. Kalau akadnya wakalah, mewakilkan, berarti ya sudah, tidak pakai ongkos juga, sudah mereka mewakili kita. Jadi kalau ditulis bantuan kita 1 juta, sampai ke tempat ya harus 1 juta, begitu. Nah ini ya, jadi di sini makanya kita harus tahu bersama, dan tentunya ini butuh solusi ya. Umat harus tahu, makanya tujuan kami di sini hanya umat harus tahu. Kemudian yang berwenang ya termasuk para ulama ini harus mungkin ya MUI harus menentukan bagaimana mekanisme yang lebih pasnya untuk ini, karena akadnya bekerja apa wakalah gitu ya. Nah, sebab banyak lembaga-lembaga hampir semuanya lah begitu. Nah, dan yang menjadi masalah adalah memang uang itu habis sekian persen, bahkan hampir ada yang 50% ya, apalagi kalau pekerjanya dikasih fasilitas istimewa itu. Nah, jadi dapat gaji mungkin sampai ratusan juta, mobil dinasnya bagus ya, itu juga butuh bensin kemana-mana. Itu kalau uang operasionalnya sudah berapa itu kebutuhannya, apalagi tidurnya juga di hotel, kalau makannya misalnya nih ya, berarti kan ada masalah yang besar di sini gitu ya, yang tidak sesuai akad. Bagi yang bekerja itu bisa haram gajinya ya, karena ini akad pekerjanya belum jelas, begitu ya. Dan bagi kita umat yang menitipkan juga ini memberi lapangan yang mana kita melakukan juga akad tidak benar, begitu ya, yang bahkan memberi peluang pada Quran. Ini semua memang akibat sistem kapitalis ya. Jadi ini akan ulah seperti ini kan bukan ulah dari Islam sebenarnya awalnya itu. Jadi ini dari sistem kapitalis yang memang para yang mendirikan lembaga sosial itu bukan akadnya membantu, tapi memang cari untung.